melihat yang robek bajunya Nabi Yusuf ini dari belakang, qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Subhanallah. Ini tipu daya kalian, dan sesungguhnya tipu daya kalian itu besar. Ketika Allah berbincang tentang tipu daya syaitan di surah An-Nisa ayat 76, Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah, jemaah. Tapi kenapa banyak yang mengikuti syaitan padahal tipu daya dia itu lemah? Karena tipu daya syaitan itu sesuai dengan nafsu dan syahwat kita. Itu yang membuatnya seakan-akan kuat. Sebenarnya yang kuat itu nafsu. Jamaah rahimakumullah, wanita di balik kelemahan, dia merupakan kekuatan yang tersembunyi. Kekuatan dan energi besar untuk mengemban beban berat di muka bumi. Antum bisa lihat, di dirinya ada kasih sayang yang cukup untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan ini. Untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Kemudian saudara-saudara. Kemudian suami. Bagaimana suami bisa hidup damai? Ada istri. Kemudian kasih sayang itu dibagi untuk anak-anak dan untuk yang ada di sekitarnya. Itu kasih sayang wanita. Karena sejatinya wanita diciptakan untuk mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Allah menciptakan Hawa dari Adam alaihissalam. Berbicara kekuatannya di balik kelemahan wanita, antum bisa lihat seorang wanita memiliki kekuatan untuk merasakan beratnya kandungan di perutnya selama 9 bulan. Ibu kita tuh lebih kuat dari ayah kita. Sebagian wanita siap perutnya untuk dirobek demi kita keluar dari perut dia dan melihat kehidupannya. Di balik kelemahan wanita, wallahi jamaah, dia bisa bersabar, bertabah, merasakan pedihnya melahirkan kita, dan bagaimana kepedihan itu hilang tatkala dia melihat kita ada di samping mereka. Dan wanita memiliki kekuatan, siap ditolak, siap dicampakkan oleh orang-orang yang mencintai dia, yang dia cinta sama mereka. Khususnya ketika anak-anak yang dibesarkan oleh dia, yang dikandung, dilahirkan, disusui, dirawat, dibesarkan. Tatkala anak-anak besar itu lupa dengan ibunya, wallahi ibu kita tetap cinta sama kita. Tatkala kau sudah pergi dengan suamimu, dengan istrimu, tatkala engkau sudah punya rumah sendiri, engkau sudah sibuk dengan kerjaan, engkau sudah mulai lupa dengan ibumu, wallahi ibu kita masih mendoakan kita. Dia tahan campakkan oleh anak, dan dia siap menerima anaknya kembali walaupun anak itu durhaka kepada dia. Jemaah, dia yang selalu memberi, bersusah payah untuk kita. Tapi kadangkala kita memberi sedikit, merasa besar yang kita berikan kepada makhluk yang lemah ini. Jemaah, wanita memiliki kemauan yang membaca untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang ibu. Kau lihat, sebagian wanita diceraikan oleh suami, sebagian wanita ditinggal mati oleh suami, tapi dia tetap tegar
untuk merawat dan membesarkan anak-anak. Dia tahu bahwa bukan suaminya yang memberi rizki kepada dia, tapi Rabbul Alamin. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kau lihat Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tidak ada bapak, hanya ibu sendirian yang membesarkan mereka. Bagaimana kekuatan wanita membesarkan anak? Tidak banyak mengeluh dan mengadu bagi wanita-wanita yang solehah. Wanita adalah sandaran utama yang sangat kokoh bagi para suami, yang senantiasa menopang punggung suaminya di kala kesulitan datang menerpa dan menciptakan masa depan yang indah di dalam rumahnya. Wanita diciptakan dari tulang rusuk untuk melindungi jantung suami dari kesedihan, dari kegalauan, memberikan kepada para lelaki cinta dan kasih sayang. Namun dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, kekuatan dia diuji. Kesabaran wanita dicoba untuk apa? Untuk mengangkat derajat, untuk menghapuskan dosa-dosanya, untuk menyibak emas murni dari imitasi. Terkadang dia didera berbagai hal yang menyakitkan dan memilukan, namun dia tetap bersabar. Kau lihat ibu, kau lihat ibu kita, yang kita sering lupa sama mereka, yang kita merasa lebih kuat dari ibu kita. Sebagai seorang lelaki mungkin, karena masih muda mungkin. Wallahi ibu kita bersabar. Disakiti oleh ayah kita, dia bersabar. Disakiti oleh anaknya, dia bersabar. Kemudian ketika kesabaran dia menipis, dia memaksa dirinya dengan kekuatan untuk tetap bersabar. Kemudian dia mulai meneteskan air matanya, membasahi pipi dan bantalnya. Air mata itu bukan tanda kelemahan, tapi itulah kasih sayang yang Allah berikan pada para wanita. Karunia yang diberikan Sang Pencipta untuk mematikan api membara di dalam diri. Karunia dari Allah untuk dialirkan ketika kondisi begitu keras yang dia hadapi. Itulah yang dia miliki ketika dia terluka. Untuk mengobati lukanya, air mata tersebut adalah salah satu sumber kekuatan bagi para wanita untuk memulai hidupnya, melanjutkan perjalanan yang masih panjang buat dia. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ana mau kasih hadiah buat yang bisa jawab tadi. Angkat tangan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Islam datang memuliakan para wanita. Silahkan baca sejarah wanita sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam dan sampai hari ini. Kau lihat bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan perhatian yang lebih kepada para wanita. Dengan apa? Dengan memerintahkan kepada para lelaki. Antum yang jadi lelaki, antum dengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang malam ini akan kita bacakan, supaya antum sadar, yang memerintahkan kepada kita untuk perhatian kepada wanita itu Pencipta langit dan bumi. Dengan memerintahkan kepada para lelaki untuk tidak berhenti memberikan perhatian kepada para wanita. Sebagai apa? Sebagai ibunya, sebagai saudari-saudari, sebagai putrinya, sebagai bibinya. Bahkan Allah Jalla Jalaluh menurunkan sebuah surat khusus dengan nama mereka, An-Nisa. Surat itu terdiri dari 176 ayat. Masya Allah. Jangan, kasihkan ke mereka.
Ya kayaknya dan bukan hanya di surah An-Nisa Allah berbincang tentang wanita. Di surah Al-Baqarah ayat 228 Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Allah mengatakan walahunna, dan bagi wanita-wanita mereka memiliki kewajiban yang setara dengan hak mereka. Walirrijali 'alaihinna darajah. Nah, Allah memberikan derajat lebih, satu derajat lebih bagi kaum lelaki di atas wanita. Wallahu azizun hakim. Allah tuh Maha perkasa dan memiliki hikmah yang banyak sekali. Ketika Allah menjadikan lelaki derajatnya lebih, untuk apa derajat lebih itu? Untuk menindas pada para wanita? Untuk menyakiti para wanita? Lah. Di surah An-Nisa ayat 34, ayat yang dibanggakan oleh kaum lelaki, yang seharusnya itu ayat menjadi beban buat kaum lelaki. Ketika dia baca ayat ini, bukan untuk mendudukkan dirinya lebih tinggi dari para wanita. Insya Allah. Ada suara apa? Kembang api. Masya Allah. Baik. Ada lelaki-lelaki yang senang kembang api. Di surah An-Nisa ayat 34 yang kadang-kala kalau lelaki marah sama istrinya dia baca Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tanggung jawab dari Allah buat kau. Agar kau menjaga tuh para wanita. Agar kau memperhatikan itu wanita. Bukan untuk menunjukkan bahwa engkau lebih dari para wanita. Allah memang memberikan kemuliaan kepadamu. Tapi ingat, Allah tidak memberikan kekuatan kepada seseorang kecuali untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar buat dia. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam khairukum khairakum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Kenapa itu menjadi tolak ukur? Karena muamalah kita di luar rumah itu dibangun di atas basa-basi. Kita muamalah sama orang tuh banyak kan basa-basi. Ngambil hati dia supaya kelihatan kitanya orang baik, supaya kelihatan kita orang santun. Itu kalau sama orang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab muamalah menjadikan orang yang terbaik adalah yang paling baik sama istri, sama keluarga. Kenapa? Karena di rumah tidak ada basa-basi. Nggak ada kok basa-basi sama istri. Awal sebelum menikah memang basa-basi. Nah, kalau ketemu mertua nunduk ya, Masya Allah. Ditanyain iya, mertua pergi, liatin anaknya. Ketika tuh perempuan udah sampai rumahnya, tambah hilang basa-basi. Dulu seorang lelaki kalau mau berjumpa mertuanya ke tempat calon istrinya, dia pakai parfum macam-macam. Ketika udah jadi istrinya udah nggak ada lagi tuh parfum. Kadang-kala buang angin sana, buang angin sini, ketawa-ketawa aja dia. Nah, kenapa sudah bukan basa-basi? Maka Rasul SAW mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik buat keluargaku. Jadi kita yang mengaku sebagai ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kalau kau umatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kau jadi orang baik, bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah.
Untuk siapa? Untuk para wanita yang punya putri. Manubtuliya bihaula'il banat. Siapa yang diuji sama Allah punya anak putri. Berat anak putri itu. 2 atau 3. Lalu mereka bersabar. Fa'allamahunna wa addabahunna. Dia mengajarin tuh putri-putrinya. Dia kasih adab, etika anak-anaknya yang putri. Dan dia bersabar sampai besar dinikahkan. Anak-anak itu akan jadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Wanita, bukan laki. Enggak. Yang punya anak 10 laki, apa anaknya akan jadi tameng? Rasul SAW tidak menjelaskan itu. Tapi wanita, kenapa? Karena dia makhluk yang lemah, jemaah. Membutuhkan perhatian khusus. Dan dahulu, bangsa Arab jahiliyah dan bangsa yang lainnya, wallahi menjadikan wanita seperti barang yang diperjualbelikan. Ketika lahir, wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Kalau dikasih berita punya anak perempuan, wajah orang tuanya langsung gelap gulita. Ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Dia bingung. Apakah dia akan rawat tuh anak perempuan sampai besar dalam kondisi penuh kehinaan, atau dia masukkan ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Tapi setelah datang Islam, Allah jadikan para wanita tameng buat orang tuanya dari api neraka. Di surah An-Nisa lagi, ayat 19, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Wahai orang-orang yang beriman nih, kaum lelaki, tidak halal buat kalian untuk mewarisi wanita secara paksa. Dulu di bangsa jahiliyah, kalau bapaknya meninggal dunia, punya istri banyak, itu istri bapaknya terserah mau diapain sama anaknya. Mau dikawin sama anaknya bisa pada masa jahiliyah. Kalau enggak boleh kawin sama anaknya. Kalau ada orang datang mau melamar, maharnya ditinggikan, tidak diberikan kepada istri bapaknya, diambil sama anaknya, enggak halal. Bagaimana Allah turunkan ayat ini agar mereka tidak melakukan hal itu kembali. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Kalian jangan sampai kadang-kala udah enggak suka sama istrinya enggak diceraikan. Istrinya dizalimin. Istrinya ditindas supaya istrinya khulu, gugat cerai dan mengembalikan maharnya. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'. Yang di luar mau masuk, jamaah, masih ada tempat? Antum nggak kesian yang di luar kehujanan? Kayaknya coba berdiri jemaah, berdiri semua, kesian saudara kita yang kehujanan. Antum berdiri bismillah, ini banyak tempat kosong. Terus maju sedikit. Mudah-mudahan yang berdiri masuk surga. Wah, baik, duduk lagi sekarang. Bismillah. Bismillah jemaah. Antum tahu, siapa yang tahu luasnya pintu surga? Yang kasih hadiah. 40 tahun. Berapa kilo? Cahaya. Mana nggak ada hitungan cahaya pada waktu itu. Sekarang hitungan cahaya. Nggak. Nah, 40 tahun apa tuh? Gimana? Seluas langit dan bumi. Masya Allah. 40 tahun perjalanan apa? Antara Mekah dan Madinah. Mana? 40 tahun apa? Kuda.
40 tahun perjalanan dunia. Jalan naik apa dia? Jalan 40 tahun naik apa jalannya? 40 tahun dulu itu istilahnya naik onta. Perjalanan. Tapi ada yang pakai kilometer yang disebut. Siapa yang tahu? Antara satu kota dengan kota lain. Antara Madinah dengan Hajar. Antara Madinah apa Mekah? Antara kota Madinah dengan kota Hajar di Bahrain. Madinah apa Mekah? Madinah. Mekah. Karena dibantu sama yang lain karena kasih yang kecil. Nah, dan nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada hari kiamat itu luasnya kira-kira hampir 1000 kilo panjang. Ya'ti yaumal qiyamah wa huwa kadhidun minaz zihab. Wallahi pintu surga itu akan penuh berdesak-desakan orang. Semoga kita yang termasuk berdesak-desakan ketika itu. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk tidak menzalimi para wanita. Masya Allah, masih bisa masuk? Bisa masuk sini jamaah. Ada tempat bagi yang takut kehujanan, kasih jalan saudara-saudaranya. Nah, jamaah di sebelah kiri itu ada tempat kosong itu. Antum, kecuali antum memang mau berdiri, nggak apa-apa. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali perempuan ini melakukan fahisyah yang jelas, kekejian yang jelas. Baik itu perzinaan, atau ngomongnya kasar, atau kurang ajar sama suaminya, nggak taat sama suaminya, kau boleh tahan dia sampai dia akhirnya menebus dirinya. Lalu Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan kepada para lelaki, kepada kalian, agar kalian menggauli wanita-wanita itu dengan cara yang baik, yang patut. Bahkan dalam kondisi benci. Dalam kondisi benci Allah mengatakan fa in karihtumuhunna. Kalau kau benci sama istri-istrimu, ceraikan. Lah. Lelaki yang mudah menceraikan istrinya perlu diperiksa. Iya, ada laki-laki yang mudah banget menceraikan istri. Padahal Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Allah katakan bisa jadi yang kalian benci itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Maka ingat, para lelaki diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Muawiyah al-Qushairi, seorang sahabat. Dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ma taqulu fi nisa'ina. Aku bertanya, ya Rasulullah, apa nasihatmu, pendapatmu tentang bagaimana kita menyikapi perempuan-perempuan kita nih? Apa kata Nabi SAW? At'imuhunna mimma ta'kulun. Kasih makan dia dari apa yang kalian makan. Jadi itu para suami, jangan di luar rumah makan enak, Masya Allah, pulang sampai rumahnya bawa apa? Bawa cerita. Alhamdulillah tadi anak makan. Kata Rasulullah SAW, at'imuhunna mimma ta'kulun. Kau kasih makan mereka dari apa yang kalian makan. Maka ada suami-suami yang Masya Allah kalau makan di warung pesan 1 bungkus. Buat siapa? Buat yang ada di hatiku. Ini kata Nabi SAW, kasih makan mereka dari apa yang kalian makan. Waksuhunna mimma taktasun. Kasih pakaian dia dari apa yang biasa kalian pakai.
Ada suami Masya Allah pakai baju yang mahal-mahal, kalau beliin punya istrinya, aduh perempuan ini Ustaz, beliin yang 200.000 udah seneng banget Masya Allah. Suami beli 1 juta, 2 juta. Lah, sesuai dengan yang kau miliki. Wala tadribuhun. Jangan kalian pukul mereka. Entah di sini yang biasa mukul itu suami apa istri? Jamaah di Makassar ini, siapa suami yang pernah dipukul sama istrinya nak kasih hadiah? Nah, nggak apa-apa jamaah. Masya Allah. Bener antum pernah dipukul? Allahu Akbar, nggak apa-apa kasih hadiah. Nah, kasih angkat tangan, kirim ke belakang. Masya Allah. Jangan semuanya angkat tangan jemaah, kacau jadinya. Subhanallah jemaah. Tapi insya Allah yang kayak gitu jarang. Mungkin gara-gara kesalahan suaminya, memilih istri yang jago pukul. Itu kesalahan seorang suami. Rasul SAW menganjurkan, wala tadribuhun. Kau tahu perempuan itu lemah. Kenapa kau harus pukul? Jagoan itu bukan yang mukul istri. Siapa yang jagoan itu? Kata Rasul SAW, "Laisa syadidu bisura'ah. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Kata Nabi SAW, yang disebut orang yang kuat, jawara, gagah perkasa, jagoan, bukan yang selalu menang kalau gulat, bukan. Tapi jagoan itu adalah orang yang ketika marah dia bisa menguasai emosi dia. Itu jagoan. Maka biasanya seorang wanita melakukan kesalahan yang memancing emosi suaminya. Jadilah engkau orang yang jagoan. Wala tadribuhun. Jangan suka main tangan. Wallahi jamaah antum tahu. Nanti pada hari kiamat akan ada kisos. Sampai antara binatang. Sampai antara kambing. Kalau kau pukul istrimu dengan tidak hak, maka akan ada kisos pada hari kiamat. Wala tuqabbihuhun. Kata Nabi SAW, jangan kau jelek-jelekan istrimu. Jamaah, biasanya tatkala kita belum menikah dengan calon istri kita, selalu wajah istri kita terlukiskan di dinding rumah kita. Kita mau tidur, Masya Allah, tinggal 3 hari lagi nikah. Nah, ketika sudah menikah 2-3 bulan, 6 bulan, melihat istri keluar dari kamar mandi pakai anduk, nggak noleh dia, tetap sama HP-nya. Ngelihat istri tetangga lewat, Masya Allah, berhenti pegang HP. Ini terjadi jemaah. Kenapa? Karena kau sudah terbiasa melihat istrimu. Bahkan engkau sudah menganggapnya jelek. Engkau menganggap orang lain lebih cantik dari istrimu. Kata Nabi SAW, wala tuqabbihuhunna. Jangan kau jelek-jelekan istrimu. Jemaah, para ulama menjelaskan bahwa seorang manusia melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud asli. Ingat, ini perkataan Ibnu Muflih. Seorang manusia melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Kalau sudah dimiliki, itu barang jadi wujud aslinya. Antum lihat seorang yang ingin motor, melihat ada motor bagus, Masya Allah. Setiap di lampu merah berpapasan dengan tuh motor, antum bukan melihat lampu merah, lihatin motor ini, Masya Allah, bagus banget ya. Orangnya lihat ke depan, antum alus-alus, Masya Allah. Ketika antum beli itu motor dan antum bawa ke rumah antum, berapa hari antum melihat? Biasa. Udah naik biasa. Melihat yang lainnya beda lagi. Seperti itu manusia. Begitu pula kepada istri kita.
Maka seorang lelaki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya agar dia tetap melihat istrinya cantik. Dan dia wanita yang paling cantik. Ingat, jangan suka menjelek-jelekan istri. Kasihan dia perasaannya. Ya, Nabi SAW mengatakan rifqan bil qawarir. Kalian berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Lembut banget dia. Ketika dia hamil, perutnya besar, kemudian dia melahirkan, terkadang kulit perutnya itu berubah. Ada garis-garis. Kemudian kau katakan, oh kau sudah tidak mulus lagi sekarang. Subhanallah. Kau penyebabnya. Nah, jemaah. Dan kita yang lahir itulah yang melakukan hal itu kepada ibu kita. Lalu kita jelek-jelekkan dia. Lah, seorang mukmin tidak seperti itu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan bagaimana haji wada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi di padang Arafah alaihi salatu wassalam, beliau berpidato di sana. Di antara yang beliau sampaikan adalah fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Di depan puluhan ribu, bahkan sampai 100.000 lebih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang yang merupakan sahabat beliau. Beliau mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, dalam urusan istri-istri kalian. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian bawa mereka, kalian pisahkan mereka dari orang tuanya, kalian keluarkan mereka dari rumah orang tuanya, kalian bawa mereka itu dengan amanah dari Allah. Ingat, para suami ketika menerima istrinya itu amanah dari Allah. Kau bawa. Kalau kau merasa tidak mampu, seharusnya kau tidak bawa tuh perempuan. Amanah dari Allah. Dan tuh perempuan yang awalnya haram jadi halal dengan kalimat Allah. Bagaimana tatkala orang tuanya bersyahadat menikahkan engkau? Lalu kau katakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madkur. Maka Nabi mengingatkan bagaimana seorang lelaki yang tidak pernah punya peran membesarkan itu wanita, mendidik itu wanita, ketika wanita itu sudah besar, dewasa, dibawa ke rumah dia. Lalu dia zalimi. Fattaqullaha fin nisa. Hati-hati dalam urusan wanita. Rasulullah SAW tahu dengan wanita yang lembut. Beliau pernah suatu hari cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menantang Aisyah. Untuk apa? Untuk balapan lari. Rasulullah SAW. Antum bisa bayangin. Seorang Nabi, kadangkala orang sekarang jabatannya naik sedikit, sama istrinya udah mulai agak kasar. Memang perlu kita sadar, yang jadi bos di perusahaan, yang punya jabatan di kantor, biasanya anak buahnya itu selalu apa ya? Selalu mengagungkan bos. Sedikit bosnya ketuk meja, langsung datang. Iya bos, minta apa bos? Teh. Siap. Kasih teh minum. Datang lagi. Iya bos, apa bos? Pisang goreng. Terkadang dia sampai rumahnya kepingin kayak gitu. Balik dia. Sampai rumahnya, istriku. Datang, copotkan sepatu. Sombong. Copotkan sepatu. Jangan jemaah. Nabi SAW ketika sampai rumah memposisikan dirinya sebagai seorang suami. Suami, aku bukan lagi panglima perang. Perang selesai sudah. Sampai rumah menjadi seorang suami. Beliau khalifah, amirul mu'minin. Beliau mengurusin semuanya. Pangkat tertinggi di sebuah pemerintahan. Tapi sampai rumah
beliau ngurusin istri. Beliau ngajak Aisyah balapan lari. Dan ternyata beliau kalah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya kekalahan itu terus diingat sama istri. Suatu saat ketika Aisyah sudah mulai agak berisi, agak gemuk, dia mengatakan hatta idza hamaltul lahm, ketika aku sudah banyak dagingnya, wa baduntu, aku sudah gemuk. Suatu hari wa nasitu, aku sudah lupa dengan kejadian itu. Nabi SAW ketika itu bersama pasukan perang dalam perjalanan, beliau mengatakan kepada sahabatnya, taqaddamu, kalian semua jalan dulu ke depan. Jalan ke depan. Mau ngapain beliau? Ternyata beliau mengulangin kalah beliau dahulu. Beliau mengatakan, ta'alai hatta usabiqaku. Sini kau. Balapan lari lagi kita ini. Apa yang terjadi? Lari karena sudah gemuk, ya kalah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi wasallam sambil tertawa? Hadhihi bitil. Satu-satu. Ini sama yang dulu aku pernah kalah. Berarti satu-satu. Seperti itu seorang suami sama istrinya. Terkadang kita udah lupa aja untuk berlemah lembut dengan para wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, dialah istri Nabi yang paling banyak ceritanya. Karena dia masih kecil waktu itu. Dia merekam perjalanan hidup bersama Rasulullah SAW. Karena yauma Id, pada hari raya, yal'abu Sudan bid-darq wal hirab. Kata Aisyah, itu ada yang namanya orang-orang Sudan, orang-orang Afrika itu sedang atraksi. Bermain tombak ya, salto, macam-macam mereka bermain. Lalu Nabi berkata kepadaku, tashtahin tanduri, kau kepingin nonton? Bayangkan. Tidak nunggu istrinya minta. Banyak suami yang gak mau ngajak istrinya sampai istrinya nangis-nangis. Ayolah bang, kapan kita rekreasi bang? Aduh, gak perlulah, kau ngaji aja di rumah. Seharusnya kau yang nawarin. Nih Nabi SAW menawari Aisyah. Tapi Aisyah juga lupa, aku yang minta apa Nabi yang nawarin, kata Aisyah. Sampai dia lupa. Fakultu na'am, aku katakan iya, aku kepingin nonton. Fa'aqamani wara'ahu khaddi ala khaddi. Subhanallah. Itu permainan itu ada di masjid. Nabi SAW memberdirikan aku di samping. Pipiku di pipi Nabi. Antum bisa bayangkan gimana romantisnya Rasulullah SAW bersama Aisyah. Pipinya nempel sama pipinya Rasulullah SAW. Wa huwa yaqul dunakum ya bani Arfidah. Kalian terus apa namanya? Ya terus atraksi dengan gaya-gaya mereka. Hatta idza maliltu. Ketika aku sudah bosan, beliau mengatakan hasbi, kau cukup. Dalam riwayat lain mengatakan belum Rasulullah SAW. Setelah berapa waktu ditanya, udah cukup? Belum ya Rasulullah. Kata Aisyah, sebenarnya aku udah bosan, tapi aku kepingin terus dekat sama pipi Nabi SAW supaya orang-orang tahu istri-istri yang lain bagaimana kecintaan Nabi sama aku. Sampai ketika udah bosan, kita lagi udah Rasulullah SAW. Kalau ya sekarang kau silahkan pergi. Nabi SAW seperti itu kepada istri. Di hadis lain Rasul SAW mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan. Kalian tuh berbaik-baik tuh sama para wanita. Sebagai ibu, sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai istri, istausu bin nisa'i khairan. Fa innahunna khuliqna min dila'. Itu wanita-wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ada. Nah, ada dulu. Oh.
Allah. Bisa dijelaskan Ustaz, tentang menunda sholat Ustaz? Iya. Allah. Terlalu banyak lah. Mana yang mau ada? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allah. Mau lanjut kali kan? Nanti lagi terus. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام آت محمد
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad jamaah. Kita sholat Isya habis kajian. Mungkin sebagian berpikir, Ustaz, bukankah ada hadis yang mengatakan ketika Nabi ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ada riwayat lain mengatakan fi awwali waqtiha, di awal waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya untuk salat Isya, beliau lebih suka mengakhirkannya. Bahkan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan Isya sampai tengah malam. Kita nggak sampai tengah malam, coba. Mungkin 30 menit. Dan di masa para sahabat, mereka itu ketika Ramadan khususnya yuakhiruna isya, kanu yuakhiruna isya. Mereka mengakhirkan waktu Isya. Salat Isyanya itu diakhirkan. Kemudian bersambung dengan salat tarawih biasanya pada waktu itu. Jadi berkaitan dengan salat Isya ini, kelebihannya apa? Ketika kita salat Isyanya diakhirkan sebentar, sedikit. Kelebihannya yang pertama, kita terhitung sholat. Orang yang nunggu waktu sholat itu terhitung dapat pahala sholat. Malaikat terus bersolawat buat orang-orang yang menanti sholat. Tapi kalau kita sudah sholat Isya, udah nggak dihitung sholat lagi. Duduknya kita sudah tidak terhitung sholat. Kita dapat itu. Kemudian memang kondisi masjidnya, kita kalau sholat sekarang separuh harus keluar. Kecuali sholatnya berdiri, ruku di atas punggung saudaranya. Nggak mungkin. Maka Anda minta keridhaannya demi kenyamanan bersama dan pahala tetap dapat insya Allah. Mudah-mudahan itu tidak bermasalah buat antum semua. Ya, kembali kepada hadis Rasul SAW, istausu bin nisa'i khairan. Kalian tuh berbuat baiklah sama wanita. Itu wasiat dari Nabi. Karena wanita kadangkala melakukan kesalahan. Istri berbuat salah, tapi bukan untuk disalah-salahkan terus. Di surah Taghabun ayat 14, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dengerin. Yang nggak beriman silahkan tutup telinganya. Nah, terkadang ayat ini dibacakan sebagian orang nggak konsen. Padahal sedang dipanggil kau itu. Siapa yang manggil kau? Rabbul Alamin. Allah yang panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Musuh, kata Allah. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka. Terus gimana menghadapi mereka? Allah katakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan mereka, kalian tidak mengungkit-ungkit kesalahannya, tidak memberikan sanksi, ditutupin, diampuni, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka ingat, perempuan itu bengkok. Maka tidak perlu kau ungkit-ungkit kebengkokan. Kadang kala istrinya melakukan kesalahan, ya pantas memang perempuan kayak gitu. Nggak perlu. Kau tidak perlu mengungkapkan hal itu. Kau perlu ungkapkan hal itu kepada dirimu sendiri, sehingga engkau tidak mengungkit-ungkit kesalahannya. Rasulullah SAW, bagaimana beliau menyikapi kesalahan istrinya? Fatal kesalahannya kalau buat kita. Aisyah cerita,
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana 'inda ba'dhi nisa'ihi. Suatu hari Nabi sedang di rumah salah satu istri. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin biqas'atin fiha ta'am. Salah satu istri Nabi yang lainnya, Ummul Mukminin, kirim makanan di satu wadah buat Nabi. Ada makanan, ada kue. Sampai ke rumahnya, di situ banyak tamu padahal jam. Ini pembantu bawa makanan, di situ banyak tamu, sama nih perempuan fadarabat biyadiha, dipukul itu wadah nampan kuenya. Fakasratil qas'ah, pecah itu tempat makannya. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi SAW mengumpulkan wadah itu dan kuenya, dikumpulin, dibagikan kepada para sahabatnya sambil mengatakan, kulu, kalian silahkan makan. Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Beliau menganggapnya biasa. Kalau kita, wallahu a'lam, mungkin kita katakan, ya kayaknya ini terakhir. Jangan bosan memberikan nasihat kepada para wanita. Allah mengatakan di surah Thaha ayat 132, karena tadi perempuan itu bengkok, bukan berarti dibiarin, tapi tetap kau berusaha berbuat baik sama dia dengan memberikan arahan kepada dia. Di surah Thaha ayat 132 Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu mendirikan salat dan sabar ketika menyuruh mereka. La nas'aluka rizqa, kita nggak minta rezeki sama kau. Nahnu narzukuk, kita kasih rezeki sama kau. Wal aqibatu littaqwa, dan akhir yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Aisyah radhiyallahu taala anha, ini bagaimana seorang suami nggak bosan ngajak istrinya untuk ibadah. Tadi dia bengkok, tapi terkadang ada istri yang mengatakan, Ustaz, yang ngajak sholat sekarang itu ana, bukan suami ana. Padahal kau diangkat jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kok sekarang bukan kau yang ngajak istrimu? Berarti ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya ngajak istrinya, ternyata istrinya yang malah ngajak dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana yusalli minal lail, beliau salat malam. Fa idza autar, kalau beliau sudah masuk waktu witir, beliau bangunin Aisyah. Qumi fa'autiri ya Aisyah, bangun Aisyah, waktunya witir, bangun Aisyah, waktunya witir. Seperti itu Nabi SAW menyuruh istrinya dan tidak pernah bosan. Ummu Salamah, ini terakhir nih, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Suatu hari Ummu Salamah mengatakan, istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam bangun dari tidurnya di malam hari. Lalu beliau mengatakan, subhanallah, madza unzila al-lailata minal fitan wa madza futiha minal khazain. Maha suci Allah, apa nih malam ini yang diturunkan dari fitnah-fitnah, yang dibuka dari perbendaraan dari bumi. Apa kata Nabi? Aiqidhu sawahibatil hujar. Bangunkan semua yang tinggal di rumah-rumah ini. Istri-istrinya maksudnya. Bangunkan semua. Suruh sholat malam semua istrinya. Farubba kasiyatin fid dunya, ariyah fil akhir. Banyak orang yang di dunia berpakaian, kelak telanjang di akhirat. Wallahi kita sekarang berpakaian. Sebagian di antara kita penuh lemarinya dengan pakaian. Bahkan dia bisa beli beribu-ribu pakaian. Tapi banyak nanti yang berpakaian di dunia telanjang di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, wanita itu lemah. Allah perintahkan kepada para lelaki untuk menjaga mereka, merawat mereka, membesarkan mereka. Ketika mereka adalah putri-putri kita, ketika mereka istri, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada para wanita dan
lelaki yang baik sama istrinya, itulah yang sebenarnya orang yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menggugah hati kita untuk bisa berbuat baik kepada ibu kita yang pertama, kepada saudari-saudari kita, kepada adik kita, kepada putri kita, kepada bibi-bibi kita, khususnya para wanita. Berbuat baiklah kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menyampaikan kepada istri agar dia berhias diri dan merawat diri di depan suaminya tanpa membuat istri saya tersinggung, Ustaz? Karena alhamdulillah istri saya berniqab. Kalau berniqab nggak ada masalah. Artinya di antara kelebihan wanita yang berniqab itu, perhiasan wajahnya tidak kelihatan. Sehingga ketika dia ke tempat perempuan-perempuan, dia boleh buka niqabnya. Karena sesama wanita nggak ada masalah dia buka hal itu. Tapi buat wanita, ada yang memang kurang berhias buat suaminya di rumah. Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, kalau di rumah itu kadang-kala suami bingung, ini pembantu apa siapa? Istrinya dia. Karena pakaiannya dia, karena dia tidak berhias. Padahal wanita diperintahkan untuk berhias untuk suami. Rasulullah SAW ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menyebutkan salah satu kriterianya, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang dia kau bahagia. Wallahi jamaah, ada wanita-wanita yang bikin suaminya nggak kepingin keluar rumah. Masya Allah. Kalau masuk rumah lupa sama sohib-sohib. Kalau di luar rumah kepingin cepat pulang. Wanita harus bisa menciptakan rumahnya menjadi surga. Salah satunya bersoleklah buat suaminya. Bagaimana suami menjadi damai dan tenang. Bagaimana cara menyampaikannya? Belikan dia perhiasan. Kalau kau ngomong doang susah. Kau belikan perhiasan, belikan kalung, belikan lipstik. Dek, aku kepingin cobakan lipstik ini buat kau. Kau yang pakaikan lipstik buat istri. Ya kadang-kala kalau ngomong doang, itu yang pertama. Yang kedua, bersoleklah engkau buat istri. Ada laki-laki yang Masya Allah, kalau keluar rumah, Masya Allah, aromanya satu kampung itu mencium wangi. Tapi kalau masuk rumah, na'udzubillah min dzalik. Betul jemaah. Ada sampai seorang wanita, ini cerita seorang syekh yang suaminya ini perokok berat. Dan suaminya suka mencium istrinya. Si istri nggak nyaman dengan baunya aroma rokok itu. Akhirnya sang istri makan bawang. Dia makan bawang. Suaminya nggak suka sama bau bawang. Akhirnya suaminya mau cium nggak jadi. Suaminya ngomong, kau jangan makan bawang lah, nggak nyaman aromanya, kata dia. Apa kata istrinya? Rokok habis, bawang habis. Maksudnya kalau sama-sama aromanya gitu kan, sama-sama nggak enak baunya seperti jamaah. Maka kau sebagai seorang suami bersoleklah buat istri. Ketika masuk rumah, kau tampak masuk rumah habis mandi pakai pakaian yang bagus. Istri akan tanya, mau kemana bang? Mau ketemu istriku. Supaya istrinya sadar gitu loh. Karena kita biasanya pakai baju bagus kalau mau keluar aja. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Bagaimana hukum mengungkapkan rasa cinta sayang kepada wanita yang bukan mahram? Nah, wallah jamaah,
Ini terjadi. Ini terjadi. Artinya siapa yang tidak pernah jatuh cinta? Islam tidak mengejar para pecinta dan memenjarakannya, tidak. Tapi Islam membuat taman indah buat orang-orang yang ingin cinta dan mengasihi. Ketika kau cinta sama fulana, nggak apa-apa kau katakan kepada dia, aku suka sama kau, aku ingin melamar dirimu. Betul. Aku kepingin ke rumahmu. Kalau boleh aku tahu di mana rumahmu. Kau datang. Itu kalau ingin mengungkapkan cinta kepada mereka. Tapi kalau mengungkapkan cinta sekedar untuk apa istilahnya? PDKT, untuk mulai pacaran sama dia, tentunya dalam Islam itu aturan-aturan yang nggak boleh. Tapi kalau kau ingin menikahi dia, fadhal. Kau ungkapkan cintamu, kau datang kepada orang tuanya. Kalau sang orang tua menerimamu, alhamdulillah. Ketika orang tuanya menerimamu, alhamdulillah. Kalau tidak diterima oleh orang tuanya, dan ingat para lelaki, kalau melamar wanita, jawabannya itu dua, diterima atau ditolak. Kalau orang tuanya mengatakan maaf anaknya masih kecil, berarti antum ditolak. Nggak perlu antum ngomong saya siap nunggu. Malu-maluin jemaah. Betul. Kalau antum diterima, orang tua akan mengatakan, apa siap menunggu mas? Ah itu diterima. Tapi kalau ngomong maaf anaknya masih mau sekolah, antum ditolak namanya. Sudah, pulang aja antum. Terkadang susah move on. Itu perempuan setiap lewat, ya Allah Ustaz, nggak tahan Ustaz. Ya jangan berdiri di situ. Ini kadang-kala orang, Masya Allah jemaah, dia yang cari penyakit jemaah. Ustaz, ana seorang mahasiswa yang akhir-akhir ini ana terfitnah dengan seorang akhwat. Ini bahaya jemaah. Tuh lihat, subhanallah jemaah ya. Ada seorang penyair yang mengatakan, menggambarkan bagaimana fitnahnya wanita. Dia mengatakan, innal uyuna allati fi tarfiha hawaran atau hawarun. Innal uyuna allati fi tarfiha hawarun qatalnana falam yuhyina qatlana yasra'na dha lubbin hatta la haraka lahu wa hunna ad'afu khalqillahi insan. Berkaitan dengan lemahnya wanita. Sesungguhnya perempuan-perempuan yang matanya hitam, yang putihnya putih, itu bisa membuat lelaki-lelaki yang gagah perkasa bisa pingsan-pingsan. Kalau sudah melihat perempuan-perempuan itu, orang yang cerdas bisa hilang akalnya. Padahal mereka adalah makhluk Allah yang paling lemah. Betul. Maka di sini kalau dikatakan terfitnah dengan seorang akhwat yang juga aktivis dakwah di kampus, dan ana rasakan hal ini membuat hati ini tidak tentram dalam beribadah. Dengerin dulu jemaah. Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Saya mau nikah tapi masih kuliah dan tidak ada restu dari orang tua. Solusinya berpuasa. Orang yang tidak mampu menikah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda yang mampu menikah, nikah. Yang mampu menikah, nikah. Mampu. Yang nggak mampu, puasa solusi. Sekarang udah puasa Ustaz, tapi tetap gejolak hati tak berhenti. Maka kau harus menundukkan pandangan kalau ada si dia. Kalau enggak tetap. Kalau enggak tahan, kau keluar dari sana. Kau cari tempat lain. Karena jamaah, antum tahu kenapa kijang, antum tahu kijang, kok bisa ditangkap oleh harimau? Kenapa? Atau oleh anjing yang pandai berburu.
Padahal larinya kijang itu nggak sebanding dengan larinya itu anjing. Antum kenapa? Karena harimaunya fokus. Terus kijang tidak fokus. Gagal fokus kijangnya. Hampir betul pertanyaan jawabannya jamaah. Nah, kasih fokus dia. Nah. Ini nih. Karena kijangnya noleh. Itu nggak fokusnya kijang itu noleh. Antum kalau noleh sama tuh perempuan kena fitnah. Tapi kalau antum jalan lurus dipanggil, Mas. Antum insya Allah aman. Jadi untuk menjaga hati dari fitnah, jangan noleh. Jangan noleh, jajan. Barakallahu fiik. Nah. Ustaz, saya adalah seorang lelaki. Banyak yang menginginkan saya. Nah, tenang jamaah. Kadang-kala ada yang baper jamaah. Dan terus terang, kita tuh kadang-kala bukan baper ya, GR. Apa GR itu? Apa? Gede rumongso. Iya, merasa banyak yang ngantri. Perempuan-perempuan tuh kirim proposal kan Ustaz, untuk ngelamar dia umpamanya. Ini lelaki mungkin karena kesolehan dia, mungkin karena ketampanan dia, mungkin karena fulusnya dia. Apakah saya memilih yang cantik tetapi masih malas ibadah, atau saya memilih yang sangat beriman tetapi wajahnya tidak terlalu memikat hati saya? Jamaah, kalau bicara wajah, tadi sudah sampaikan, kecantikan itu tidak bertahan lama. Antum kalau menikah karena kecantikan dia, insya Allah setahun kecantikannya hilang. Karena apa? Karena sudah terbiasa antum melihat. Kalau dulu di kuliah dia gadis yang paling cantik, ketika udah jadi istrimu, engkau pandang-pandang ternyata biasa-biasa aja. Tuh perempuan yang nggak jadi istrimu, kau lihat, ya Allah ternyata lebih cantik dia. Itu terjadi. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kriteria. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kau kalau ingin hidup berbahagia, carilah yang agamanya baik. Selamat. Ustaz, wajahnya tidak memikat saya, tapi imannya membuat hati tergoda. Bismillah. Tapi kau perlu musyawarah dan istikharah. Karena terkadang kalau tadi yang cantik ternyata belum ahli ibadah Ustaz, karena ilmunya kurang. Tapi dia ini penurut Ustaz. Orangnya ini Masya Allah, sejatinya dia itu disuruh apa saja, kalau sudah tahu ilmunya dia laksanakan. Berarti dia punya tipikal wanita yang Masya Allah, yang bisa kau pilih dia. Barakallahu fiik. Masya Allah, waktunya habis. Insya Allah besok kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Sekali lagi jamaah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan kebenaran lalu mengamalkannya, mendengarkan kebaikan kemudian berusaha untuk menjalankannya ikhlas lillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.